pasang taruh biasa dilakukan sebagai Jawa yang akan menyelenggarakan hajat pernikahan untuk anaknya. Kegiatan ini berupa penataan ruang dan pemasangan tenda di sekitar rumah yang punya hajat sebagai tempat tambahan bagi para tamu yang selain mendirikan tenda. Dalam tradisi pernikahan Jawa ini juga dilakukan pemasangan berbagai hiasan seperti anyaman daun kelapa untuk peneduh atau yang biasa disebut blengketep. Blengketep itu sendiri merupakan perwujudan dari pencucian di kahyangan para dewa yang dinamakan Bale Ketapi. Bale memiliki arti tempat, sedangkan Ketapi memiliki arti memisahkan kotoran, kemudian dibuang berasal dari kata tapi. Dengan demikian, Blengketep memiliki arti orang tua pengantin yang mengajak pasangan pengantin untuk menyucikan diri. Cara selanjutnya yaitu tauhan. Jika Blengketep memiliki arti kerjasama antara orang tua dan calon pengantin, lain halnya dengan tauhan, ia memiliki arti harapan orang tua kepada pengantin agar segera mendapat keturunan. Tauhan terdiri dari pisang raja, tebu ulung, cengkir gading, daun randu, dan aneka dedaunan. Pemasangan Blengketep dan tauhan sendiri merupakan penanda dalam adat Jawa bahwa pemilik rumah memiliki niatan hajat. Prosesi pernikahan adat Jawa selanjutnya adalah siraman. Nah, siraman ini memiliki makna sebagai penyucian diri dengan tujuan ketika memasuki hari pernikahan, kedua calon pengantin dalam keadaan suci lahir dan batin. Nah, siraman itu dilakukan oleh kedua orang tua, dilanjutkan keluarga terdekat, atau orang yang sudah menikah untuk dimintai restunya. Nah, penyiram ditentukan dalam jumlah ganjil, biasanya 7 atau 9 orang. Berikut akan saya tampilkan foto saat prosesi siraman. Prosesi pernikahan adat Jawa selanjutnya adalah adol dawet. Nah, adol dawet ini dalam bahasa Indonesia adalah berjualan dawet. Nah, berjualan dawet dilakukan oleh kedua orang tua calon pengantin kepada tamu undangan yang hadir. Namun tidak secara harfiah dijual. Prosesi pernikahan adat Jawa ini memiliki maksud orang tua memberikan contoh kepada pengantin bahwa hidup setelah pernikahan harus saling gotong royong. Berikut adalah foto ketika orang tua melakukan adol dawet. Prosesi selanjutnya ada yang namanya Midodoreni. Nah, Midodoreni ini diartikan sebagai bidadari, yaitu prosesi malam sebelum melepas masa lajang. Hal ini memiliki harapan agar sang calon pengantin wanita akan terlihat cantik esok harinya seperti bidadari dari surga. Nah, dalam prosesi ini, calon pengantin wanita ditemani oleh keluarga saja, dan ia dilarang bertemu dengan calon suaminya, karena akan menerima nasihat-nasihat yang berkaitan tentang pernikahan. Berikut adalah contoh foto saat sang calon pengantin wanita melakukan midodoreni. Kata panggi dalam bahasa Jawa yaitu bertemu. Prosesi ini mempertemukan mempelai pria dan wanita sebagai sepasang suami istri setelah sah secara agama dan pencatatan sipil dilakukan. Panjangnya ritual upacara panggih bukanlah tanpa alasan. Berbagai ritual tersebut memiliki makna dan doa yang baik untuk kehidupan berumah tangga. Untuk upacara panggih, orang tua dari mempelai pria tidak boleh ikut, melainkan didampingi dua saudara atau teman akrab orang tuanya yang membawa payung. Setelah itu, acara panggih diawali dengan balangan gantal sirih. Sirih yang diikat dengan benang putih. Pengantin pria dan wanita saling melempar gantal sirih tersebut. Ritual ini melambangkan bertemunya perasaan atau melempar hati menurut kepercayaan masyarakat. Daun sirih dapat mengusir makhluk jahat, yakni dapat membuat makhluk yang menyamar sebagai pengantin kembali ke bentuk aslinya. Selanjutnya ada yang namanya wijikan.
Wijikan dikenal juga sebagai Ranu Pada. Ranu berarti air dan Pada berarti kaki. Ritual ini dilakukan oleh pengantin wanita yang menyirami kaki mempelai pria sebanyak 3 kali. Prosesi ini mencerminkan wujud bakti istri kepada suami, serta menghilangkan halangan menuju rumah tangga bahagia. Lalu ada sinduran. Pada prosesi ini, kedua pengantin akan dibalut oleh kain sindur sembari yang diantar menuju pelaminan oleh ayah pengantin wanita. Kain sindur berwarna merah dan putih diharapkan akan memberikan keberanian bagi kedua pengantin agar menjalani pernikahan mereka dengan semangat dan penuh gairah. Lalu ada bobot timbang. Prosesi ini dilakukan oleh ayah pengantin wanita yang menimbang anak sendiri dan menantu dengan cara memangku kedua mempelai. Lalu ibu pengantin akan menanyakan kepada ayah siapa yang lebih berat di antara mereka. Kemudian ayah akan menjawabnya jika keduanya sama beratnya. Makna dari prosesi ini adalah diharapkan bahwa kedua anak mengetahui bahwa tidak ada perbedaan kasih sayang antara mereka. Setelah bobot timbang, prosesi selanjutnya adalah ngunjuk rujak degan. Rujak degan merupakan minuman yang terbuat dari serutan kelapa muda. Prosesi minum air kelapa ini dilakukan secara bergilir dalam satu gelas untuk satu keluarga. Prosesi dimulai dari ayah untuk diteruskan kepada ibu. Kemudian diberikan kepada kedua pengantin. Air kelapa bermakna sebagai air suci yang dapat membersihkan rohani seluruh anggota keluarga. Berikut adalah gambar prosesi dari ngunjuk rujak degan. Selanjutnya ada dulangan. Prosesi ini adalah prosesi menyuapi antara kedua pengantin sebanyak 3 kali. Sebagai simbol bahwa kedua pengantin akan selalu menolong satu sama lain dan juga saling memadu kasih hingga tua. Berikut adalah gambar dari prosesi dulangan. Prosesi pernikahan adat Jawa yang terakhir adalah sungkeman. Sungkeman dilakukan kedua pengantin kepada orang tua masing-masing dan dilanjutkan kepada mertua masing-masing sebagai tanda penghormatan kepada orang tua yang telah membesarkan mereka hingga menikah. Berikut adalah contoh gambar dari prosesi sungkeman.